Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama Blak-Blakan dengan Apli. Hadir di studio hari ini Bapak Andi Akmal. Terima kasih sudah menghadir Bapak. Beliau adalah co-founder dan CEO dari Himalaya International. Produknya ada di depan kita. Oke. Sebelum kita masuk ke produk yang lucu-lucu ini, kita gangguin dulu yuk personalnya. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Akhirnya bisa duduk di kursi panas. Luar biasa. Pantas saya goyang-goyang terus. Kalau CEO-CEO itu duduk di situ merasa deg-degan. Deg-degan ya. Nanya apa, panas itu nggak nanya apa-apa gitu kan. Oke. Udah berkeluarga Pak? Alhamdulillah udah Ibu. Istri berapa Pak? Satu dulu Bu Ina. Oh, satu dulu. Anak udah berapa Pak? Dua Bu, dua. Putra putri? Dua-duanya putri. Dua-duanya putri. Oh, mau nambah lagi ya Pak? Insya Allah ya. Anak loh Pak. Anak bukan nambah istri. Aduh, ini saya baca profil Bapak nih. Berpengalaman selama 26 tahun di industri direct selling di 3 perusahaan. Amway dari Amerika, Oriflame dari Swedia, Tiens dari Cina. Ini perusahaan juga dari? Ini dari China. China juga. Dari China. PMA atau PMDN? PMA Ibu. PMA ya? Betul. Oh, Bapak sebagai pemegang saham juga atau? Ya, salah satunya. Betul. Waduh, pantas di sini co-founder. Kalau nggak ada tulisan co-founder saya nggak tanya. Gitu ya, saham juga, gitu kan? Betul. Luar biasa. Suatu kehormatan buat Apli, Bapak berkenan hadir di sini, duduk di kursi panas itu. Kita bincang-bincang seputar direct selling dan agak menyentuh sedikit ke pribadi Bapak. Wah. Kenapa? Karena direct selling itu kan identik dengan ketemu orang. Ketemu orang banyak, betul. Dengan bermacam karakter, kemudian dengan bermacam emosi yang berbeda. Betul. Ada yang high tension, ada yang flat, ada yang kemudian gitu kan. Betul, nah, betul. Itu suatu challenge buat seorang top manajemen di satu perusahaan direct selling. Sebelum saya ke perusahaan, saya mau nanya pribadi sedikit. Hobi Bapak apa? Hobi saya olahraga Ibu. Jadi saya bisa main beberapa jenis olahraga. Contohnya? Yang paling saya suka itu bulu tangkis sama sepak bola. Wah, Bapak yang lempar-lemparan ya, betul. Yang permainan lah ya. Kenapa suka sepak bola sama bulu tangkis? Saya suka aja yang bergerak, yang bekerja sama yang orang. Cepat keringetan, yang ada adaptasi. Iya. Jadi nggak kayak main sendiri. Kita smash ada yang tangkis. Oh. Kira-kira gitu. Kayak hidup ya Pak? Kayak hidup ya. Kita marah lebih ada yang ngedemin gitu kan. Betul. Kita nangis ada yang bikin. Kita ngumpan ada yang ngegolin. Kira-kira gitu. Saya kira hobi Bapak biasanya tuh kalau co-founder gitu rata-rata hobinya baca Pak. Baca ya? Baca buku. Oke. Buku rekening. Biasanya begitu. Betul. Oke. Hobi bulu tangkis. Waktunya kapan tuh bagi waktu? Karena kan tahulah kita kalau perusahaan direct selling jamnya 24 hour. Betul. Jadi saya tahu bahwa waktu saya ini banyak sebenarnya diprioritaskan buat perusahaan, buat bisnis. Daripada keluarga. Daripada keluarga dan daripada hobi. Ya jadi supaya saya terus berolahraga, saya mesti 3 kali seminggu olahraga. Jadi saya punya jenis olahraga yang tanpa harus meninggalkan rumah juga bisa. Namanya freeletics. Tapi olahraga yang paling saya senengin itu adalah olahraga permainan. Nah jadi saya berusaha untuk punya banyak komunitas sebenarnya. Dan hari bermainnya beda-beda. Sehingga kalau saya lagi keluar kota Sabtu Minggu, saya olahraganya Selasa malam. Kira-kira gitu. Itu hobi dengan komunitas, maksudnya komunitas olahraga kan? Komunitas bulu tangkis juga. Gitu. Saya kira komunitas arisan, enggak ya Pak ya? Kalau ke kantor berarti olahraga menyesuaikan jadwal kantor ya? Olahraga menyesuaikan jadwal kantor. Keluarga. Nah, kalau weekend itu harus ketemu, misalnya ada table talk sama leader, atau ada offline pertemuan meeting leaders, itu gimana Pak respon keluarga, terutama sang nyonya? Keluarga saya tuh, kenapa harus gini jawabnya? Karena saya mesti kasih tahu ya bagaimana rasanya meninggalkan keluarga dan bagaimana bersyukurnya saya, karena keluarga saya tuh mendukung banget. Saya udah sejak masih bujangan sebenarnya,
udah ada di industri ini. Menikah umur berapa? Saya umur 24 tahun udah ada di industri ini. Menikah? Menikah 29 tahun. Oke. Ya, jadi waktu saya keluar kota setelah menikah itu, Bu, saya biasain istri saya nggak boleh mengganggu saya punya kegiatan kan. Waduh. Terus? Jadi waktu saya berangkat, saya kasih tahu dia, Bu, saya akan ke kota ini, saya akan nginap di hotel ini. Kalau nggak ada apa-apa, saya nggak nelfon. Dan itu bisa berhari-hari, Bu. 2 hari, 3 hari. Serius? Serius. Nggak ada kabar ke keluarga? Saya nggak. Anak nggak kangen anak? Kangen, tapi saya biasain rasa kangen itu nggak mengganggu saya punya kegiatan. Makanya saya tarik nafas tadi, berhari-hari. Paling lama berapa lama nggak komunikasi sama keluarga? Bisa 3 hari nggak komunikasi. WhatsApp? Kalau sekarang ini udah lebih sering lah ya. Okay. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan bawa HP juga hanya orang tertentu yang punya HP kan. Oke. Benar-benar. Saya ingat zaman dulu itu kami dikasih jatah khusus sama perusahaan untuk bisa nelpon dari hotel ke rumah. Gitu ya, dan kebiasaan itu mungkin terbawa sampai sekarang. Jadi istri saya itu mendukung sekali. Kalau saya nggak hubungin, berarti semuanya aman, kira-kira gitu. Nggak ada perasaan curiga, jealous namanya istri kan? Mungkin kali ya, di beberapa tahun pertama mungkin ya. Tapi lama-lama setelah terbiasa. itu dia lihat, kayaknya kok suami saya ini sayang banget sama keluarga ya. Kalau dia udah ada di rumah, ya buat kita kira-kira gitu. Di rumah udah full family? Iya, kalau udah di rumah, itu ada waktu yang saya gunakan memang khusus buat family. Ya di waktu tertentu, malam misalnya, saya masih suman sama tim, sama leader kalau perlu. Gitu. Tapi mereka udah tahu. Jadi saya bilang, saya lagi ada Zoom. Kalau begitu mereka naik semua ke lantai 2, Bu. Kayak luar biasa istri Bapak ini nih. Iya, Bu. Baru ini nih saya denger nih. Gitu. Baru dari semua CEO dan founder yang saya ajak podcast. Betul. Ini baru pertama nih. Betapa tabahnya jadi istri seorang Andi Akmat. Luar biasa. Nanti judulnya itu kali ya. Makanya saya bersyukur banget itu, Bu. Kalau yang lain tuh biasanya tetap pulang malam apapun, ada yang harus dipaksakan dinner, ya kan? Sesibuk apapun siang tetap harus dipaksa buat lunch, gitu kan? Paginya harus breakfast bareng, gitu kan? Terus weekend nggak boleh kemana-mana. Tapi ini Bapak berhari-hari tidak komunikasi itu sudah terbiasa buat istri Bapak. Iya. Nanti keluarga yang menyesuaikan ya. Jadi itu rasa syukur Andi Akmar terhadap sang istri. Keren itu Pak. Keren banget itu. Oke. Perusahaan Bapak ini kan skincare, otomatis mayoritas member perempuan. Betul, Bu, betul. Nggak ada rasa nyonya, itu dia mungkin model pendekatan yang saya bangun selama ini mungkin yang membantu, Bu. 90% dari member kita itu wanita. Dan makin lama wanita-wanita ini makin cantik kan? Iya. Karena dia pakai produk skincare yang bikin mereka tambah cantik. Betul. Tapi istri saya itu mendukung banget. Gitu. Sama sekali saya nggak ngelihat ada gelagat dia khawatir kalau saya ada di tengah-tengah leader-leader kami yang para wanita itu. Leader tuh nggak ada yang coba-coba gitu uji nyali ke Bapak gitu, menggoda gitu. Itu yang saya nggak tahu ya. Kalau menggoda itu kan ada gaya tertentu yang kadang-kadang kita nggak bisa baca ya. Bukan rahasia umum, di industri kita itu banyak sekali internal konflik. Bahkan ada apa sih bahasanya cinta lokasi. Gitu. Sering jalan keluar kota bareng hingga menimbulkan benih-benih yang gimana gitu kan. Itu nggak pernah ada yang mencoba atau mungkin pernah gitu Bapak rasakan? Mungkin gitu? Ya, mungkin saya soalnya fokus kalau kerja kan. Jadi saya selalu berusaha untuk memisahkan antara hal-hal yang sifatnya pribadi dan pekerjaan. Ketika waktunya kerja, benar-benar kerja gitu. Sehingga saya nggak bisa baca sinyal-sinyal yang di luar pekerjaan mungkin. Luar biasa. Ke member enggak, ke leader enggak, ke manajemen, ke karyawan mungkin ada yang uji coba gitu kan. Sebelum menikah mungkin ya, tapi setelah sekarang sih enggak lah ya. Karena buat saya tuh, kan dulu ada yang namanya istilah pagar makan tanaman kan? Ada. Tanaman makan pagar kira-kira gitu kan. Buat saya itu
pagar memang fungsinya untuk menjaga tanaman yang ada di dalam. Asik. Gitu. Jadi begitu dia punya status jelas sebagai bagian dari tim saya, tugas saya adalah membina dan melindungi mereka, menjaga mereka gitu. So sweet. Luar biasa. Salut banget yang prinsip Bapak. Oh, jadi Bapak merasa menjadi pagar dan Bapak harus menjaga semua tanaman itu. Jadi makanya dalam setiap hubungan tuh saya selalu perjelas, Bu. Status hubungannya apa gitu. Karena dengan itu saya tahu tanggung jawab saya, peran saya apa dan bisa sampai sejauh mana. Bahagia banget nih kalau buat istrinya Pak Andi nonton, suami Anda luar biasa. Alhamdulillah, makasih. Semoga dengan Bapak bisa mengatur keluarga, bisa juga mengatur ya atau memanage perusahaan Himalayan dengan baik. Amin. Amin. Ini ada, kenapa nih produknya ada 3 warna begini ya? Bisa dijelasin satu-satu. Pertanyaannya keren banget. Ini kayak pertanyaan seorang apa namanya itu ya. Ada 3 orang warna. yang berkecimpung lama di dunia legal kelihatannya. Nah, warna biru ini adalah perawatan dasarnya kami. Namanya skin balancing, Bu. Jadi memang benar-benar untuk menguatkan dan menyehatkan kita punya kondisi sel kulit, ya. Dan yang warna putih ini Cando Snowflake ini adalah produk pencerah. Ya, jadi buat yang kulit kusam, gelap. Yang kusam, yang ada flek-fleknya. Ini terbantu banget ini, Bu. Kalau masa depan kelam nggak bisa terbantu? Kalau masa depan kelam juga bisa. Jualan. Karena dengan dia jualan di produk dia dapat cuan gitu. Betul, jadi di bisnis kita ini dapat cantiknya, dapat cakepnya, dapat cuannya, Bu. Asik. Dapat cantik, dapat cuan. Yes. Dan yang warna ungu ini adalah warna elegan kan. Kan biasanya orang semakin bertambah usianya, semakin matang, semakin elegan kan ya. Ini cocok banget buat orang yang percaya bahwa tua itu adalah takdir. Tapi awet muda adalah pilihan. Ini produk anti aging kami nih. Buat caption Instagram bagus. Bagus ya. Tua adalah takdir, menjadi muda adalah pilihan. Pilihan, betul. Dan dia bisa pilih Cando Time Frozen ini kalau dia mau. Asik. Ini how to use-nya gimana? Apa karena tadi kan Bapak bilang kan ini basic kan? Betul. Pakai ini dulu baru ini atau gimana? Jadi memang kita tuh menjualnya berdasarkan kebutuhan. Sesuai dengan kondisi kulit masing-masing orang, solusi apa yang dia butuhkan. Jadi kami kalau mau menawarkan itu, yang kami fokuskan adalah solusi. Masalah apa yang dihadapi oleh orang ini, apa yang menjadi kemungkinan penyebabnya, kami rekomendasikan yang ini. Karena kondisi kulit Anda itu cocoknya untuk diperbaiki dulu, dia punya kondisi kesehatan kulit misalnya gitu, Bu. Jadi, bukan berdasarkan usia ya, tapi bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan besarnya omset juga, tapi benar-benar berdasarkan solusi apa yang bisa didapatkan oleh kecuali masa depan suram ya, harus di-push jual semuanya. Gitu. Betul. Selain ini ada produk lain, Pak? Ada produk-produk satuan sebenarnya, ini juga dijual satuan, kan repeat ordernya. Dan kita punya produk yang mingguan, perawatan mingguan. Masker, ya, dan ada perawatan ekstra, ada sunscreennya juga, Bu. Ada perawatan mingguannya yang ekstra juga, namanya exfoliating gel gitu. Jadi lumayan komplit untuk kebutuhan perawatan dasar kulit dengan kondisi-kondisi dan masalah-masalah kulit tertentu. Harganya? Harganya ini kalau orang di Sumatera bilang, ini kualitasnya sultan, harganya merakyat. Asik. Jadi, boleh sebut yang merek di luar ya? Boleh, Pak. Merek di luar itu kan ada SK2, ada Shiseido, kelasnya segitu, Bu. Tapi harganya, ini bersahabat sekali. Ini harganya antara 1,2 sampai 1,5. Satu set? Satu set. 1,2 juta. Sampai 1,5 juta. Dan ini bisa dipakai antara 3 sampai 4 bulan. Yes. Kaget loh saya karena kaget ya, Bu ya? Murah. 1,2 sampai 1,5. Betul. Ini paket gitu ya? Satu paket, Bu. Kalau di ecer itu satuannya? Kalau satuannya ecerannya kira-kira antara 200-an
sampai sekitar 500-an. Tapi sekelas yang tadi 2 merek Bapak sekelas dengan itu. 2 merek banget itu. Penasaran saya. Karena ini bahan bakunya aja Bu Ina. Bahan bakunya ini dari tempat yang paling tinggi di dunia. Oh, oke. Himalaya. Makanya perusahaannya Himalaya. Terinspirasi dari kebesaran pegunungan Himalaya. Oh, oke. Kita pakai nama itu. Jadi bahan dasarnya ini adalah air. Bukan air biasa. Air glacier Ibu. Oke. Yang molekulnya itu 2-3 kali lebih kecil dari molekul air biasa. Jadi dia bekerjanya bukan cuman di permukaan kulit, tapi dia sampai ke dalam lapisan kulit sel. Oh, ingredient andalannya apa? Ingredient andalannya itu glacier water. Oh, oke. Dari karena dia punya kandungan mineral yang bermanfaat sama kulit. Oke. Kemudian ada produk-produk tanaman-tanaman khas pegunungan Himalaya sebagai ingredient-ingredient yang juga melengkapi masing-masing seri. Berarti tadi yang glass water itu ya? Apa? Ya, glacier water. Glacier water. Yes. Glacier water itu aktif ingredientnya. Yeah. Nah, untuk membedakan ini ada material tanaman lain dari pegunungan Himalaya. Yes. Yang membedakan ini biru, ini putih, ini ungu. Betul. Gitu. Kalau ini misalnya gentian flower, kalau ini misalnya ekstrak delima, kalau ini adalah red chlorella. Oke. Semua diambilnya dari pegunungan Himalaya. Oke, luar biasa. Jadi menarik. Saya tuh semangat kalau produknya skincare. Karena naluri perempuan ya, jadi pengen tahu gitu. Betul. Ini pantas ya, membernya ini berapa persen perempuan? 80, 90? 90%. 90% perempuan. 90%. Bapak nggak coba bikin skincare buat laki-laki? Sebenarnya kita punya skincare yang buat laki-laki. Cuma memang dia nggak best seller yang ini karena ini best seller. Ya ini tiga-tiganya best seller ini. Oke. Iyalah Pak, dengan harga yang tadi Bapak sebutkan, betul. kualitasnya seperti 2 brand itu. Yes. Pasti betul. Luar biasa betul. gitu. Jadi kita punya tagline sederhana. Ini produk keren. Bahannya alami. Teknologinya canggih. Ini kaca ya? Ada yang kaca Bu, ada yang kaca. Oh, ini aku copot ya Pak ya? Yes Bu. Tapi ini packagingnya oke banget loh Pak. Oke banget Bu. Orang ngelihat semangat ya Bu ya. Dia kayak kaca ya. Betul. Coba di zoom. Betul. Ini kayak kaca, keren banget. Aku suka warna ungu. Suka warna karena ungu katanya itu warna ungu adalah warna dengan level paling tinggi dari warna-warna lain. Yes. Ini paling elegan lah kalau orang bilang ya. Keren. Ini kayak kaca sumpah Pak. Ini keren banget packagingnya. Keren packagingnya ya Bu. Luar biasa. Yes, kalau yang itu Bu. Essence-nya, serum ya. Ini? Itu benar-benar kaca itu ininya. Oh ini enggak? Oh. Yes. Jadi ya karena serum ya, jadi harus kaca ya. Iya, jadi dia sesuaiin dengan fungsi perlindungannya. Oke, semua juga yang serum pasti kaca ya. Yes. Oke. Jadi bahan bakunya alami, teknologinya canggih, hasilnya insya Allah nyata. Udah ada POM-nya kan? Ada POM. Oh, oke. Nggak boleh kita sama Apli kalau nggak ada POM-nya ya. Makanya, mungkin kan yang ada cuma 1 gitu, yang belum gitu kan. Ini semua nih Bu ada POM-nya. Omset sekarang. Bapak bilang ini best seller. Betul. Omsetnya dari member itu banyak dia nge-build network atau memang as a user? Gini, yang saya belajar dari industri ini kan bertahap tuh Bu. Ya. Salah satu tulang punggung utama dari bisnis direct selling ini adalah repeat ordernya. Oke. Saat ini kami masih dalam proses untuk membangun ke arah sana. Jadi saat ini itu omset awal masih lebih tinggi yang pembelian pertama Bu. 70%-an lah. Oh, oke. 30% itu repeat order. Karena masih baru juga. Karena masih baru. Jadi udah mulai cari-cari create leader lah ya. Betul. Jadi perimbangan idealnya yang saya mau nanti adalah 20% dari yang join di awal dengan paket-paket yang besar ini, 80%-nya dari repeat order. Kita lagi menuju ke arah sana. Keren, sumpah. Yes. Keren banget. Nggak ada niat pakai produk lokal gitu? Saya punya niat untuk pakai produk lokal. Jadi memang salah satu yang saya belajar adalah kalau kita mengusung konsep kecantikan atau gaya hidup yang menampilkan kecantikan, berarti
kita perlu pilih produk-produk apa aja yang bisa mendukung ke arah sana. Jadi kami mulai dari skincare-nya, kemudian nanti akan ada yang dekorasinya kalau kosmetik, kemudian nanti akan ada parfumnya, ya. Kemudian saya berpikir bahwa kenapa kita nggak masuk ke suplemen juga? Suplemen yang juga mendukung kecantikan kan. Jangan-jangan dapatnya nanti dari Indonesia. Semoga amin. Tapi itu next plan ya Pak? Next plan. Kami fokus dulu sama apa yang menjadi dasar dari yang namanya konsep cantik. Kulit sehat itu adalah kulit yang cantik kan. Karena itu kami fokusnya di skincare dulu. Ini kan baru menjelang 2 tahun ya bulan depan ya. Bulan depan 2 tahun. Itu perkembangannya member sudah berapa banyak Pak? Karena masih bayi ya. Betul, masih bayi. Ya? Jadi saya selalu kasih semangat sama tim kita. Saya bilang kalian jangan lihat diri sendiri dengan konteks hari ini. Karena Anda bayangin semua bayi yang lahir 20 tahun yang lalu itu bahkan mungkin udah lebih tinggi dari tantenya. Betul gak? Betul. Kita sekarang ini adalah bayi, balita. Masih di bawah 5 tahun. Jadi jangan bandingkan sama om dan tante yang sudah keren-keren di bisnis ini. Tapi bayangin, kalau kita fokus untuk kerjain ini bisnis, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mungkin kita udah sama tinggi dengan tante-tante yang keren di bisnis ini. Atau bahkan mungkin kita udah lebih tinggi gitu. Betul. Jadi apa mungkin itu si tante udah menjadi kayak keponakan gitu kan? Mungkin si tante udah kayak keponakan gitu. Produknya kita. Iya, benar. Gitu, iya. Bapak nih kayak ini ya, kayak puitis gitu. Puitis. Banyak buat caption sosial media tuh bagus gitu. Oh gitu. Kutipan-kutipannya oke gitu kan. Kutipan-kutipannya oke. Karena banyak bergaul sama ibu-ibu yang keren. Iya. Yang menjadi pejuang keluarga banyak. Makanya 90% member Himalayan itu perempuan. Karena women is power kan ya. Ini kan masih bayi ya? Iya Bu. Masih balita ya? Sudah ada top leader? Udah ada top leader alhamdulillah. Berapa banyak Pak? Ada 10-an lebih. Ya, top leader cepet banget ya. Alhamdulillah Bu. 10 top leader untuk perusahaan. Yang terbilang baru betul Bu. Iya masih betul. Ya balita lah belum 5 tahun. Kadang perusahaan udah 5 tahun juga. Dia nggak tahu ya, mungkin karakter Himalayan ini memang hanya menahan member leader tidak lebih dari 20 kan, karakternya beda-beda ya. Iya, betul. Ada juga yang dia hanya mau setel leader dijadikan founder misalnya 20 orang, 50 orang and then close gitu kan. Betul. Karakternya beda-beda. Mungkin karakter Himalaya sendiri gimana? Karakter Himalaya ini kan mengambil yang kalau orang Indonesia bilang sistem matahari kan ya. Breakaway plan. Oh, breakaway, oke. Ya, jadi saya percaya bahwa sebuah bisnis itu keren dan jangka panjang kalau yang di reward adalah kerja kerasnya. Jadi bukan siapa yang duluan masuk, tapi siapa yang bantu lebih banyak orang. Siapa yang bekerja lebih keras. Siapa yang berprestasi lebih tinggi itu yang mendapatkan hasilnya. Nah, kayaknya nyambung sama ibu-ibu. Iya. Mereka semua rajin kerja kan. Benar. Kalau ibu sekarang skincare bidang mereka. Kita mau bisnis yang nyata-nyata aja. Kalau kita jualan dapat duit katanya. Kalau kita bangun tim, kita juga dapat rewardnya. Nah, jadi dan ibu-ibu senang bicara. Ibu-ibu senang bicara. Kalau dia punya jaringan tim, dia lampiaskanlah hobi bicaranya itu di tim. Yes, dan produk kita ini kan dipasarkan memang nggak hanya sekedar ngomong. Dicobain Bu, ke wajah sambil dijelasin kan. Jadi nyeni juga mungkin ya. Jadi mereka senang Bu. Ibu-ibu ini luar biasa. Kalau saya ngelihat histori Bapak dari Amway, Oriflame, Tiens, kemudian Himalayan juga dari Cina gitu ya. Itu nggak ada kepengen gitu Pak buat perusahaan lokal. Ini kan saya lihat perusahaannya dari luar semua. Betul. Pertanyaan yang keren Bu. Kalau kita tarik ya. Saya ini kerja di perusahaan multinasional. 3 perusahaan multinasional sebelumnya. Kemudian saya bawa Cando dengan merek Himalaya Inspira di Indonesia ya. Pertama saya kerja di perusahaan Amerika. Jauh berarti ya Bu ya? Jauh banget. Setelah itu saya kerja di perusahaan Swedia, masuk ke Eropa. Udah makin dekat ya. Setelah itu saya kerja di perusahaan China, udah lebih dekat. Dan sekarang ini
perusahaan ini justru Bu, dibikinnya di Indonesia Bu Ina. Oke. Ya, jadi udah ada di berapa negara? MLM-nya ini baru di Indonesia Bu Ina. Di Cina ada tapi nggak MLM kan? Di Cina bukan MLM. Di Cina ini dia adalah perusahaan kecantikan yang besar banget sebenarnya. Ada 40.000 outlet di China. Tapi konvensional. Mereka juga Chando. Mereknya Chando. Tapi konvensional di China. Yang MLM baru di Indonesia. Di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ini pasti ide Bapak. Keren banget. Waktu kami ke sana, itu ada beberapa calon rekanan dari Indonesia dan dari beberapa negara lain yang datang untuk pitching, menawarkan konsep. Karena mereka mau go internasional. Tapi dia mau lihat, mau go internasional ke negara mana dengan model bisnis seperti apa. Ya kan? Kan model bisnis konvensional yang dia punya udah terbukti di sana. Logikanya dengan mudahnya dia bilang kita masuk Indonesia dengan model yang sama. Ya kan? Tapi pada saat kami ketemu, kami presentasi selama 2 jam. Langsung dengan chairman-nya sekaligus foundernya. Lalu salah satu ide yang kami tawarkan dan kami jelaskan adalah ide tentang multi level marketing ini, direct selling ini. Ide yang dia tangkap, wow keren ternyata ya. Rupanya model bisnis ini benar-benar bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat orang. Sebenarnya si chairman ini belum tahu apa itu direct selling. Dia mungkin udah pernah dengar, tapi dari pertemuan itu dia menjadi lebih jelas. Dia lihat konsep pemberdayaannya. Setelah itu, seminggu kemudian dia langsung say yes. Dia kasih kami langsung LOA, green light. Dalam prosesnya kami ngobrol dengan CEO internasionalnya. CEO internasionalnya bilang, salah satu yang menarik dia bilang, kami kebayang ya, di Indonesia ini 51% adalah perempuan. Dan dengan model bisnis yang memberdayakan ini, bayangin berapa banyak rumah tangga yang bisa berubah hidupnya melalui produk-produk kecantikan ini. Ya, jadi dia bilang dengan omset yang segede di sini, wow, berapa ratus ribu orang yang akan berubah hidupnya kalau diterapkan model yang seperti ini. 1/10-nya aja, 1/100-nya aja luar biasa. Karena di sana itu dalam 1 hari omsetnya bisa sampai 1,5 triliun. Satu hari? Dalam 1 hari untuk event tertentu dia bisa punya omset sampai sebesar event itu. tertentu, Iya. Nah jadi. Tapi produknya udah ratusan ya? Produknya ada beberapa kategori dan ratusan SKU-nya gitu ya. Nah jadi dia bayangin kalau ini dibawa ke Indonesia. Selain bahwa cerita tentang jinnya Himalaya yang ada di produk kita akan nyampe. Karena MLM ini adalah tempat yang keren banget untuk bercerita ya. Dia juga bisa menjadi sumber pemberdayaan. Jadi berkah buat orang lain. Wah saya bilang nyambung saya sama ini nih. Saya mau bawa dia ke Indonesia. Udah pernah ke Indonesia? Orangnya belum pernah ke Indonesia. Karena Bu, waktu kami ketemu itu belum pandemi. Seminggu kemudian setelah kami dapat LOA, pandemi. Dari Cina pula? Dari Cina pula. Jadi kami siapkan semua persiapan untuk peluncuran perusahaan ini di masa pandemi. Banyak vendor kami yang kami nggak pernah ketemu. Bahkan sebelum bisnis ini diluncurin. Karena terbatas kan. Tapi mungkin di situ juga dia ngelihat ya. Bahwa luar biasa ini bisnis ternyata ya. Juga ya. Rasa optimisnya dan perjuangannya dalam kondisi pandemi dia diluncurkan, dalam kondisi pandemi dia berjuang untuk mengembangkan sayap dan alhamdulillah bisa seperti saat ini. Jadi total kami punya member sekarang itu udah hampir 10.000 lah seluruh Indonesia, Bu. Alhamdulillah. Hampir 10.000. Baru perusahaan yang masuk kategori balita udah 10.000. Dan 10 lebih kurang lebih sudah jadi top leader ya. Yes. Luar biasa Pak. Ini saya yakin ya, karena untuk skincare ini kan memang lagi nomor 1 kan di Indonesia kan. Perempuan itu kodratnya adalah centil. Centil ya Bu. Dia selalu mencoba barang baru, ya kan. Jadi kalau contohnya saya punya skincare itu di rumah lebih dari 3.
Oh wow. Jadi saya nggak pakai bolak-balik. Jadi misalnya sebulan ini saya pakai ini. Betul. Bulan berikutnya pakai. Karena kan kita nggak boleh hari pakai ini besok ganti merek kan nggak boleh. Jadi kita pakai ke kulit itu kurang lebih minimal 3 minggu kan. 3 kata minggu dokter kecantikan kan. Oke. Jadi kadang satu perempuan Indonesia itu bisa punya skincare itu minimal itu 3 set 4 set. Wow. Minimal itu. Lipstick itu dia bisa. Saya aja lebih saya nggak tahu, saya punya lipstick entah berapa ratus. Betul. Dan itu saya juga nggak tahu ada di mana yang jelas warna merahnya kadang sama juga, manfaatnya sama lah kayak skincare. Serum anti aging, ngilangin kerut, ngilangin flek apa semuanya ada. Tapi begitu ada barang baru dicoba. Challenge karena cocok-cocokan. Misalnya dari 1 set ini ada 5 produk yang cocok di saya, misalnya hanya serum. Saya pakai serumnya. Betul. Mungkin lotionnya saya pakai dari beda brand gitu kan. Itulah kreativitas perempuan Indonesia. Wow. Coba cocok. Iya. Dan marketing yang bagus memang dari mulut ke mulut. Pembuktian. Ih, gua pakai ini ya, gila loh. Kenapa? 2 kali oles langsung kencang. Gitu tuh. Mulut perempuan tuh, dan apalagi yang dilihat look who's talking, ya kan? Look who's talking, nih, gitu kan? Betul. Itu akan membawa langsung kayak penasaran. Iya ya, gitu kan? Tapi itulah perempuan. Wow. Tapi sebenarnya alhamdulillah bersyukur nih memilih berbisnis sama perempuan. Tapi hati-hati, godaannya juga. Mungkin Bapak baru 2 tahun. Kan? Gitu ya Bu, Godaannya ya Bu. Godaannya, ya leader makin tinggi, makin merasa kita butuh, perusahaan butuh leader, karena suka agak jual mahal. Karakter ya, beda-beda. Ada juga good leader, dia memahami budaya perusahaan. Misalnya Himalayan ini budayanya adalah tegas, fokus gitu ya. Tapi ada juga yang terlalu menerapkan misalnya familiar management, jadi kekeluargaan. Jadi leader pun yang kekeluargaan, sehingga merasa menjadi keluarga. Sehingga pun merusak keluarga. Itulah yang biasa kita kenal internal affair. Itu mungkin challenge di Bapak, di internal ya. Betul. Kalau saya melihat beberapa kasus seperti untuk skincare ya, tidak semua memang itu depend on the personalnya sih sebenarnya gitu ya. Jadi bukan, kalau saya sih, skincare itu saat ini adalah good product ya, karena Indonesia itu good market. Betul. Ya buat skincare. Itu tadi saya bilang karakter perempuan Indonesia, gitu ya. Karena saya perempuan, jadi saya tahu banget nih karakternya gimana. Karena kalau suplemen, semua orang butuh suplemen kan. Laki-laki, betul. Apalagi yang yang usia sudah di atas 50 tahun ke atas, dia pengen tetap sehat, pengen awet muda, gitu kan. Kalau perempuan, gimana caranya supaya tetap cantik di usia 50, 55, 60, pokoknya tuh ada yang benang apa. Gitu ya Bu, Banyak yang pengen instan. Betul. Tapi sebenarnya lebih cenderung kita pakainya skincare lebih maintenance. Yang alami, betul. Saya yakin sih skincare prospeknya lebih bagus di Indonesia. Amin Bu, amin. Sekarang saya pengen tanya ke Bapak, kenapa sih milih jadi anggota APLI? Wow. APLI ini fenomenal ya kalau menurut saya ya. Karena APLI ini hadir untuk melindungi para pelaku bisnis di industri ini. Bukan hanya sekedar terlihat legitimate. Tapi memberikan edukasi-edukasi, memberikan payung-payung yang memungkinkan kita untuk selalu ada di koridor. Iya betul. Karena saya belajar nih dari perusahaan-perusahaan besar tempat saya bekerja. Kalau kita mau jangka panjang, kita perlu ikut sama yang namanya aturan main. Nah, APLI ini hebat dalam menanamkan edukasi tentang aturan main, itu lembut gitu Bu. Masuknya secara bertahap, sehingga orang merasa bahwa wow keren. Jadi salah satu alasan kenapa saya memilih APLI, karena APLI ini adalah sebuah badan, sebuah organisasi yang memang punya tujuan mulia dalam kehadirannya. Ya, mau membuat bisnis ini mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang sesuai di mata masyarakat. Yang kedua, tentu saja dengan jadi anggota APLI, branding lah Bu. Karena jadi anggota APLI itu berarti kita adalah perusahaan yang legitimate, perusahaan yang sudah melalui sebuah proses yang luar biasa verifikasinya. Saya ingat Bu, saya berkali-kali itu mengikuti
proses untuk jadi anggota APLI. Verifikasi di susah ya? Bukan susah lagi, Bu. Komprehensif. Oke. Jadi hebatnya kalau APLI ini begitu kita selesai, kita dikasih tahu bagian ini yang perlu diperbaiki, bagian ini perlu diperbaiki, bagian ini perlu diperbaiki. Jadi dalam proses itu kita juga belajar. Jadi prosesnya aja keren, apalagi setelah menjadi bagian dari anggota APLI. Aduh, terima kasih, muji APLI banget. Kemarin CEO Forum datang nggak, Pak? Datang deh, saya lihat Bu. Udah ketemu saya? Sudah Bu, saya lihat dari Jawa. Wah keren ini APLI ini. Iya, saya selalu ngecek narasumber saya, CEO Forum datang nggak ya? Kalau nggak datang pasti saya tanya. Gitu ya. Ini kayak ada advokatnya APLI ini. Basicnya memang advokat Pak, tapi di APLI saya sekjen. Oh wow, iya. Pinter APLI tuh. Gitu ya, pinter. Iya, jadi biar sekali tepuk itu dapat 2 gitu kan. Mantap. Dari sekjen dapat pengacara gitu kan. Keren. Iya. Yes. Mungkin belakangan ini Bapak pernah dengar kasus-kasus robot trading, ya, digital trading, apalah ya. Terganggu nggak sih Pak dengan perusahaan balita ini dengan adanya kasus-kasus robot trading? Mungkin ada leader yang tiba-tiba belok sehingga nggak nerusin kerjaannya di Himalaya, akhirnya ikut trading. Terganggu nggak sih? Karena bisnisnya belum terlalu besar. Mungkin juga belum terlalu menarik di mata pemain-pemain itu. Gangguan itu belum terlalu terasa. Cuman saya tahu bahwa model bisnis tertentu yang nyerempet ke money game, kami kasih edukasi ke leader-leader kita. Kalian bangun bisnis di sini. Dan yang Anda bangun ini adalah warisan yang akan dinikmati jangka panjang kalau dikerjainnya secara fokus mulai dari sekarang. Ya, memang nggak langsung gede kayak yang seperti yang Anda lihat di luar, tapi yang Anda bangun adalah fondasinya, asetnya, jaringan bisnisnya. Pada saat jaringan bisnis itu udah berkembang, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Jadi kita ajarin bahwa bisnis ini bisnis duplikasi. Apa yang Anda lakukan, itulah yang akan diikuti oleh tim Anda. Kalau Anda melakukan sesuatu yang akan membuat bisnis Anda berkembang besar, maka ketika diduplikasi oleh tim, percayalah bisnis Anda akan besar. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang nyerempet-nyerempet, yang bisa membahayakan diri Anda sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar Anda, percayalah kalau tim Anda ngeliat, ikut, bisnis Anda pada akhirnya akan hilang. Kalau Bapak pribadi ya, misalnya nih Bapak pribadi, ini uang Bapak udah banyak gitu ya, ditawarin ikut ini yuk gitu ya, investasi yang katakanlah menguntungkan sebulan dari income bisa dapat 50%, 40%. Bapak kira-kira akan tergoda atau enggak ya? Ada 2 hal kenapa saya nggak tergoda. Pertama tuh memang karena saya Muslim ya Bu ya, saya diajarin untuk mendapatkan sesuatu berdasarkan keringat lah, hasil keringat, hasil kerja yang real gitu. Jadi karena itu saya nggak tertarik. Tapi yang kedua, yang namanya bisnis investasi itu resikonya ada kan Bu. Dan resiko itu nggak selalu ada dalam kontrol kita. Soalannya adalah ketika sebuah resiko kita ambil dan kita mempercayakan kepada orang lain untuk mengelola resiko itu, tinggal tunggu waktu, kita akan mengalami resiko tersebut tanpa bisa ngapa-ngapain gitu. Dan model investasi yang kayak begini buat saya ya seperti itu. Kita mengambil resiko yang gak ada di dalam kontrol kita, sama aja judi Bu. Dan buat saya judi dilarang lah. Sama Roma Irama aja dilarang, apalagi sama agama kita ya Pak. Sama agama kita. Jadi pandangan Bapak terhadap money games, Ponzi scam, skema piramida itu apa sih Pak? Jahat Bu, menurut saya. Jahat sekali. Harus dimusnahkan lah yang kayak begituan ya, ditekan sedemikian rupa, diperkuat aturannya dan sistem monitoringnya, dan sanksinya ketika ketahuan gitu. Karena dia bukan cuma merugikan satu orang Bu, dia bisa merugikan banyak sekali orang, dan yang miris itu
ketika seseorang masuk ke dalam lingkaran itu, saya juga ngelihat ada juga yang kayak begitu ya. Ketika seseorang masuk ke dalam lingkaran itu, kan iming-iming itu bikin dia semangat, Bu. Apalagi kalau dia dapat dulu hasilnya kan. Biasanya yang kita cari itu adalah orang terdekat kan. Ya. Keluarga, teman, bahkan orang-orang yang mungkin kita hormati selama ini. Karena ini bisnis punya resiko merugikan, lama-lama kita akan kehilangan keluarga lah, Bu. Iya benar sih ya. Kita akan kehilangan orang-orang yang selama ini dekat dan peduli sama kita. Karena kita merasa seolah-olah bantu dia. Ternyata tanpa kita sadari kita menjerumuskan gitu. Iya, benar. Jadi buat saya nggak akan pernah melakukan sesuatu yang nggak ada dalam kontrol saya. Oke. Yes. Jadi kenapa Bapak akhirnya ngejauhin money game karena itu di luar kontrol Bapak? Di luar kontrol saya, Bu. Iya. Di luar kontrol saya. Matematika apa yang dipakai untuk yang kayak begituan? Kalau matematikanya keren, semua ahli matematika udah masuk yang begituan dan udah kaya raya kali, Bu. Betul. Jadi Bapak tuh musuhan banget lah ya sama investasi ilegal, money game, dan sejenisnya. Musuhan, Bu. Saya yang real aja. Beli skincare, jual skincare, dapat untung, kira-kira gitu, Bu. Bangun jaringannya berkembang, dapat rewardnya. Itu dia, Bu. Luar biasa. Ini sudah menjelang titik akhir dari podcast kita nih, Pak. Oke, Bu. Saya cuma pengen tahu ada pesan dan kesan. Jadi ada dua. Pesan dan kesan. Pesan Bapak buat yang nonton acara kita terkait direct selling tuh harus gimana? Betul. Kesannya Bapak nyemplung di bisnisnya langsung seperti apa? Silahkan. Yes. Dalam hidup saya belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko. Gak semua hal yang kita lakukan akan memberikan hasil. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, kemungkinan untuk mendapatkan hasilnya itu terbuka. Jadi saya selalu bilang sama orang, kalau Anda sedang mempertimbangkan bisnis yang seperti ini, jangan tanya diri Anda, bagaimana kalau saya gak sukses? Tapi coba tanya sama diri sendiri dan bayangkan bagaimana kalau ternyata konsep yang ditawarkan oleh bisnis ini bisa membuat Anda sukses, hidup Anda akan berubah seperti apa. Impian Anda akan tercapai untuk orang-orang yang Anda cintai. Jadi buat saya, pertama, untuk bisnis yang seperti ini, Anda perlu berani untuk mengambil keputusan dan mengambil risiko untuk sukses bersama dengan bisnis yang keren ini. Dan yang kedua, saya udah di 3 perusahaan yang berbeda sebelumnya. Dan saya ngelihat bahwa sukses di bisnis ini adalah sesuatu yang real. Tetapi pada akhirnya, pilihan. Ketika Anda menjalankan bisnis ini sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Dan Anda mengikuti prinsip-prinsip sukses yang diterapkan oleh perusahaan itu. Ngomong-ngomong, dalam 2 tahun ini, kami bekerja dengan leader-leader yang luar biasa dan akhirnya kami berhasil membangun yang namanya formula sukses. Oke. Ya, jadi Anda nggak perlu lagi trial and error. Ya, Anda nggak perlu lagi buang-buang waktu nyoba ini, jangan-jangan bisa sukses kalau begini, bisa begini. Ikutin aja sesuai dengan arahan dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Ikutin aja rambu-rambu yang diatur oleh perusahaan dan buat komitmen sama diri sendiri. Bahwa bisnis ini saya kerjakan supaya dia bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Buat keluarga Anda, buat orang-orang yang Anda cintai di luar sana. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Wah, luar biasa. Demikian ya semua yang nonton podcast kita kali ini, saya tuh sampai gimana ya, speechless gitu ya. Karena begitu semangatnya seorang Andi Akmar ya, luar biasa. Dan saya lagi atas nama Apli dan pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran di kursi panas ini dan berbagi experience Bapak. Amin. Sekali lagi terima kasih dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi.